أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Muhajirin Mojokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Luzumu Iltizamil Muslim bi ahkami syar'iyyati al-islamiyyati, dengan tema Al-Islam adalah ketundukan terhadap Tuhan semesta alam. Sebagaimana yang sering kita terangkan di majlis yang mubarak ini tentang Al-Islam, di mana Al-Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal ibti'adu 'anis syirki wa ahlihi. Islam adalah al-istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah, bit tauhidi dengan memahaesakannya, wal inqiyadu lahu bit taati, dan tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan, wal ibtiadu 'anis syirki wa ahlihi, dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Sebelum segala sesuatu, para jamaah coba diikuti bersama secara bergantian. Kita mulai. Al-Islamu, lagi Al-Islamu, Al-Istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal ibti'adu 'anis syirki wa ahlihi. Saya ulangi lagi sampai 3 kali. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal ibti'adu 'anis syirki wa ahlihi. Sekali lagi. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ati
wal ibti'adu anis syirki wa ahlihi. Baik, itu makna Islam. Jadi Islam basis maknanya adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Dengan apa? Dengan memahaesakannya, dengan tauhid, dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Itulah Islam. Karena Allah adalah Maha Esa, Maha Tunggal, Al-Muwahhidu, Al-Ahadul Muwahhidu, yang Maha Satu dan yang dipersatukan, yang ditunggalkan. Allah tidak menerima persekutuan apapun. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan mempersekutukan Allah dengan apapun, maka Allah katakan dalam hadis qudsi, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia dan persekutuannya. Jadi barang siapa beribadah, mengabdi kepada Allah dengan persekutuan, maka Allah tinggalkan orang tadi dan persekutuannya sekalipun. Kenapa para jamaah? Di sini memang penting sekali. Inilah idealisme Islam tuh di sini. Idealisasi Islam, idealisme Islam ada pada tauhid. Yang itu tidak ada pada siapapun, pada agama apapun. Allah Maha Esa, dan Allah tidak menerima segala bentuk persekutuan apapun alasannya. Karena itu kaum Bani Israel sebelum dia mempersekutukan Allah, mereka adalah muslim. Dari kalangan Yahudi misalnya, sebelum mereka mempersekutukan Allah, mereka adalah muslim. Kaum Nazaret, kaum Nasrani yang hidup di masa Nabi Isa alaihissalam, sebelum mereka mempersekutukan Allah, mereka adalah muslim. Makanya lihat dalam hadis Ibnu Majah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, An Auf bin Malikin, dari Auf bin Malik, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqat Banu Israila, kaum Bani Israel berpecah belah, ala ihda wa sab'ina firqatan, atas 71 golongan, wahidatun fil jannah, yang satu golongan masuk surga, wa sab'una finnar, yang 70 masuk neraka. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan, orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Fa ihda wa sab'una finnar, yang 71 di neraka, wa wahidatun fil jannah, yang satu golongan masuk surga. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Rasulullah, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, la taftariqanna ummati, sungguh umatku akan berpecah, ala thalathin wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. Fa ihda fawahidatun fil jannah, satu golongan masuk surga, wathnatani wa sab'una finnar, yang 72 masuk neraka. Kila manhum ya Rasulullah, Rasulullah ditanya, siapa mereka yang satu golongan masuk surga? Qala, Rasulullah menjawab, al-jamaah, yaitu al-jamaah.
Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, qila man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Inilah para jamaah, ketika sebelum terjadinya perpecahan, maka umat ini semuanya dalam satu kebenaran. Sehingga Nabi menceritakan tentang perpecahan-perpecahan yang terjadi. Kaum Bani Israel yang selamat cuma satu. Yang satu ini siapa? Yang masih belum mempersekutukan Allah dengan apapun. Dalam bahasa lain, ahlus sunnahnya di masa itu, yang mereka itu komitmen terhadap sunnahnya Nabi Musa 100%, tidak nambah, tidak mengurangi. Jadi kaumnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel yang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Melakukan perbuatan bid'ah itu artinya mengada-adakan hal baru, ritual baru, cara doa baru, keyakinan baru, metode baru dalam agama. Masuklah kepada ahlul bid'ah. Begitu juga di kalangan umatnya Nabi Isa alaihi salam yang masih bertauhid, yang masih memahaesakan Allah, yang masih menunggalkan segala peribadatan hanya kepada Allah. Satu golongan di antara mereka yang masuk surga, ahlus sunnahnya di masa itu. Kenapa saya katakan ahlus sunnahnya di masa itu? Karena mereka adalah orang yang komitmen terhadap syariat Nabi Isa alaihi salam, yang komitmen terhadap kitab Injil dengan baik dan benar, tidak nambah, tidak mengurangi dari muatan yang ada. Maka mereka yang paling selamat di antara 72 golongan. Sedangkan yang lain itu yang jatuh kepada kebid'ahan, yang jatuh kepada kesirikan, yang jatuh kepada metode-metode keagamaan yang ditambah-tambah, dikurang-kurangi oleh mereka sendiri. Begitu juga para jamaah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata umat Islam lebih banyak daripada yang lainnya. Bagaimana lebih banyak daripada yang lainnya para jamaah? Karena umat Islam adalah yang terakhir. Secara logika saja, yang terakhir itu lebih banyak lebih banyak sesuatu yang akan menjadi terkontaminasi dengannya. Di zaman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada kejahatan kaum Yahudi. Di sana ada kejahatan kaum Nasrani. Di sana ada kejahatan kaum Majusi. Di sana ada kejahatan kaum musyrikin. Di sana ada kejahatan kaum Sobi'i. Di sana nanti akan berhadapan dengan kaum filosofis, kaum filosof, filsafat, dan lain sebagainya. Itulah yang dihadapi kaum muslimin para jamaah. Sehingga secara logika wajar kalau umat Islam akhirnya berpecah menjadi 73 golongan. Karena sepeninggal di masa Rasulullah para jamaah, setan tidak bisa mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya lawan setan terlalu tangguh. Terlalu tangguh. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setan tidak bisa mempengaruhi Islam dan kaum muslimin. Bukan Islam, tidak bisa mempengaruhi kaum muslimin agar Islamnya salah di masa Rasulullah. Begitu juga di masa sahabat. Para sahabat masih berupa atau masih menjadi lawan yang paling tangguh bagi setan. Setan bahkan tidak mampu melawan sekedar sahabat yang paling kecil saja. Bilal misalnya, Khabbab al-Aratti misalnya, atau siapa sahabat yang paling rendah sekalipun, misalnya Khatib Ibnu Balta'ah misalnya,
Saya katakan yang paling rendah di sini artinya yang tidak masyhur, bukan berarti yang paling sedikit ibadahnya. Karena kalau sudah sahabat Nabi para jamaah, ibadahnya antara Bilal dengan Abu Bakar hampir tidak ada bedanya masalah ibadah. Hanya ini menang pamor gitu aja. Atau mungkin ada kelebihan sedikit daripada yang lain gitu aja. Tapi yang namanya ibadahnya kepada Allah, jihadnya, semuanya sama. Hanya di sana nanti ada yang lebih afdal daripada yang lain. Adapun sahabat para jamaah sampai kepada yang paling tidak masyhur, setan tidak sanggup melawannya. Ini murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan dari sang guru masih menetap dan menancap pada murid-muridnya. Ketangguhan, dan Rasulullah sendiri yang memimpin mereka dalam ketangguhan terhadap imannya. Tapi lain lagi ketika sahabat sudah mulai berguguran. Ketika sahabat mulai berguguran, apalagi para sahabat kemudian berlainan tempat, saat itulah setan menemukan celah-celah itu. Celah-celah itu di mana? Yaitu celah memecah belah. Celah pecah belah. Ternyata pecah belah itu para jamaah tidak mengenal situasi. Artinya ini termasuk masalah yang harus kita waspadai dalam situasi kapanpun. Karena para sahabat, di penghujung para sahabat, para jamaah, politik pecah belah itu kena ternyata. Yaitu munculnya seperti misalnya Abdullah bin Saba yang kemudian menjadi biang keroknya Syiah. Betul gak kira-kira? Biang kerok Syiah. Ketika Abdullah bin Saba melihat dari sini, maka di-move-kanlah ya, berita-berita hoax, terus bikin masalah yang membuat sahabat satu dengan yang lainnya tiba-tiba clash. Loh, kok bisa clash? Mereka tahu setelah segala sesuatu terjadi. Oh, ada dalangnya di sini. Ternyata Abdullah bin Saba. Di masa Rasulullah apa ada? Ada juga semacam Ubay bin Salul, al-munafikun, ya kan? Kaum munafikin ada. Di masa Rasulullah ada kaum munafik. Tapi musuh mereka juga terlalu tangguh. Siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya mereka tumbang. Allah nampakkan kejelekan mereka. Setelah Rasulullah SAW wafat para jamaah, hanya ada para sahabat. Ini masalahnya. Ketika hanya para sahabat yang hidup, maka oleh setan dipecah belah mereka. Dimunculkanlah fitnah-fitnah. Sampai terjadi salah faham dan ada kejadian antara misalnya Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, antara Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Walaupun setelah itu mereka sadar, ternyata ujung-ujungnya Abdullah bin Saba. Begitu seterusnya, apalagi setelah itu para jamaah, para tabi'in, para imam-imam. Para imam-imam termasuk musuh yang tangguh bagi setan. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bayangkan Imam Ahmad, ya, setan bukan dengan orangnya, dengan bangkiaknya saja, dengan sandalnya saja apa? Takut mereka. Dengan sandalnya saja. Jin, setan takut. Kalau dengan sandal kita gimana? Malah dicolong. Nah ini. Artinya Imam Ahmad pun terlalu tangguh bagi setan. Tapi masalahnya ketika Imam Malik hidup, Imam Hanafi hidup, Imam Syafi'i hidup, Imam Hambali hidup, di masa mereka tidak sendirian. Imam terlalu tangguh, tapi umat Islam yang lainnya ada kemasukan Syiah, ada kemasukan Jahmiyah, ada kemasukan Mu'tazilah, ada macam-macam akhirnya. Macam-macam pemahaman terjadi, ada tarekat sufiyah, macam-macam akhirnya. Maka dari sinilah para jamaah wajar kalau umat Islam pada akhirnya pecah lebih banyak daripada yang lain. Ini terpaksa saya terangkan. Khawatir masih ada di antara jamaah yang bertanya-tanya, loh kok paling banyak ya? Karena tidak menutup kemungkinan para jamaah ada orang yang ingin cari-cari celah untuk menyalahkan Islam dan kaum muslimin. Yahudi cuma 71.
Nasrani cuma 72, Islam 73. Saya khawatir nanti mereka mengatakan, loh ya kan, berarti Islam lebih jelek. Nah ini tidak para jamaah. Kalau kita urut secara logika, kejadian-kejadian tadi memicu adanya perpecahan lebih banyak. Dan ingat, itu disabdakan oleh Nabi sebelum segala sesuatu gitu loh. Ini yang harus diketahui, bahwa Nabi itu sudah mengisyaratkan akan terjadinya seperti itu. Ketika Nabi bersabda itu, 73 golongan ini belum ada. Betul gak kira-kira? Belum ada. Tapi karena Nabi diberi wahyu oleh Allah, pada akhirnya manusia itu akan mengalami berbagai perpecahan, akan mengalami kerusakan-kerusakan, maka Nabi diberitahu bahwa umatnya akan pecah menjadi 73 golongan. Walau demikian para jamaah, umat Nabi yang pecah menjadi 73 golongan masih lebih istimewa daripada dua golongan sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kenapa para jamaah? Karena yang disabdakan oleh Nabi tadi setelah kaum Yahudi hancur, setelah kaum Nasrani hancur akidahnya dan agamanya. Betul gak kira-kira? Ketika Nabi bersabda itu sudah terjadi, Bani Israel sudah terjadi, kaum Nasrani sudah terjadi, sedangkan kaum muslimin masih akan datang. Dan itu pun Nabi mengatakan umatku. Ini para ahlu sunnah sepakat bahwa 73 golongan ini belum keluar dari Islam. Belum keluar dari Islam. Tetapi sedangkan 71 dari kalangan Bani Israel Yahudi, 72 dari kalangan Bani Israel Nasrani, yang satu masuk surga, yang lain itu sudah kafir gitu loh. Paham ya? Nasrani juga begitu, yang satu masuk surga, yang lain sudah kafir. Apalagi sejarahnya runyam para jamaah. Setelah agama kitab Injil itu dibawa ke Vatikan, Raja Konstantinopel, maka Nasrani menjadi agama lain daripada sebelumnya. Menjadi agama bid'ah tulen. Agama bid'ah tulen. Karena pada akhirnya oleh Raja Konstantinopel, semua yang berbau Nasrani dibawa kepada semua yang ada di Vatikan, Yunani. Seperti apa? Dinisbatkan kepada nama dewa-dewa. Dewa Janus, Januari, ya kan? Nama dewa-dewa 12 bulan. Sampai kepada 25 Desember itu dikatakan kelahiran Yesus, padahal itu bukan. Setelah diurut ternyata kelahiran raja, menurut mereka kelahiran dewa matahari. Masya Allah. Terus ada pengangkatan Yesus sebagai Tuhan. Dari siapa yang ngangkat? Raja Vatikan. Diangkat jadi Tuhan. Nah ini rusak semuanya sudah. Jadi istimewanya, apa yang disabdakan oleh Nabi itu untuk Yahudi dan Nasrani sesuatu yang sudah lampau. Maka yang selamat hanya satu, yang lain sudah kafir para jemaah. Sedangkan untuk Nabi bersumpah untuk umatnya. La taftariqunna ummati, kata Rasulullah, sungguh umatku akan berpecah belah. Nabi masih katakan apa? Umatku. Dari sinilah maka ulama ahlu sunnah menyimpulkan bahwa 73 golongan ini belum keluar dari Islam. Hanya saja yang satu golongan itu paling selamat dalam masalah akidahnya, dalam masalah manhajnya, paling selamat. Manhaj, sistem, metode dalam beragama Islam, mereka paling selamat. Makanya dikatakan satu masuk surga. Yang lain itu ada kesalahan mungkin di bidang metode, di bidang manhaj, ya, pemahaman, tapi di atas batasan yang belum sampai keluar dari Islam. Tapi ketika di antara orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah ternyata sudah keluar dari akidah, keluar dari manhaj, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan menghukumi dia kafir. Nah, faham maksud saya ya? Makanya Rasulullah tidak menjelaskan
73 golongan itu siapa-siapa tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena pertama, tujuan Nabi mengatakan 73 golongan yang satu masuk surga itu tujuannya adalah ada pada hadis Al-Irbad bin Sariyah, yaitu di mana Al-Irbad bin Sariyah meriwayatkan suatu hadis, kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, yara ikhtilafan katsira, akan melihat perpecahan yang banyak sekali, kata Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ketika terjadi perpecahan yang banyak itu, apa yang harus kalian lakukan, kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina abdu 'alaiha bin nawajid. Kalau sudah terjadi perpecahan yang banyak, maka tetaplah kalian, kata Rasulullah, terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Gigitlah dia dengan gigi geraham, artinya jangan dilepas. Nah, di sini para jemaah tujuannya di situ ternyata. Satu golongan yang 7 masuk surga, yang 72 masuk neraka. Ini perpecahan sudah. Kenapa Rasulullah tidak sebutkan satu persatu nama-nama itu? Walaupun memang setelah sepeninggal Rasulullah, nama-nama itu tetap muncul. Nama-nama itu tetap muncul. Tapi apakah itu yang dimaksud? Para sahabat juga tidak mengatakan. Para imam-imam kita tidak mengatakan. Seperti munculnya Syiah, seperti munculnya Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Mujassimah, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Para sahabat, para tabi'in, imam-imam tidak menyebutkan hal itu termasuk diantaranya. Karena para jamaah, di antara perpecahan-perpecahan nama ini munculnya Syiah. Siapa lagi? Syiah, kemudian Khawarij, kemudian dalam hal asma wa sifat Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah sampai Asy'ariyah. Karena di antara mereka para jamaah, kalau kita mau terus terang, sudah kafir. Coba bayangkan Syiah saja misalnya. Syiah melaknat Abu Bakar dan Umar. Ketika Syiah, golongan orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar saja, bagaimana dengan keislaman mereka? Sudah tidak ada. Ketika mereka mengkafirkan Abu Bakar, maka semua orang Syiah yang berkeyakinan seperti itu semuanya kafir. Apalagi sampai Umar dikafirkan, sampai istri Rasulullah juga dikafirkan. Apalagi sekarang mereka jelas-jelas nyembah Husain. Madad Husain, Madad Husain. Apa artinya? Pertolonganmu wahai Husain, pertolonganmu wahai Husain. Padahal Husain sudah wafat, sudah mati, dipanggil-panggil lagi. Mereka sekarang ini menyembah Husain para jemaah, bukan menyembah Allah lagi. Nah, disinilah hikmahnya kenapa Rasulullah tidak menyebutkan satu persatu nama itu. Karena toh kalaupun muncul nama-nama yang ada itu tidak menjamin keislaman. Betul nggak kira-kira? Syiah sudah seperti itu, mengkafirkan para sahabat. Sudah kafir mereka sudah. Apalagi Quran mereka 3 kali lipat dari Quran kita, ditambah-tambah dengan kalimat-kalimat dari mereka. Apalagi mereka rukun imannya bukan rukun iman yang ada pada kita. Betul? Syahadatnya bukan syahadat yang ada pada kita. Kira-kira apa masih dikatakan Syiah itu muslim? Sudah tidak lagi. Disinilah hikmahnya para jamaah. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan 73 golongan itu siapa? Walaupun ada saja yang mencoba mengumpulkan. Seperti siapa? Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah. Kalau punya Maktabah Samilah, ketik Al-Ghunyah, keluar nanti. Imam Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hambali. Beliau mazhabnya Hambali. Separuh umur awal Syafi'i, separuh umur akhir Hambali. Nah, beliau menulis 73 golongan itu diantaranya pertama Ahlus Sunnah, lah kemudian nanti dibagi-bagi lagi, Syiah terbagi sekian, Khawarij terbagi sekian,
Jahmiyah terbagi sekian. Memang pada akhirnya ada 73 golongan setelah dibagi-bagi tadi. Tapi para ulama yang lain tidak tertarik untuk menyebutkan satu persatu. Kenapa? Karena inti yang disabdakan Nabi tadi adalah bahwasanya kapanpun, dimanapun kita berada, kaum muslimin, di sana ada perpecahan, maka tinggalkanlah perpecahan itu, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami kenapa Rasulullah tidak menyebutkan satu per satu? Dan apalagi para jamaah, kalau nama-nama yang ada itu memang tidak menjamin sudah. Saya sendiri ketika membaca yang dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang benar ada 73 memang para jamaah. Tapi kenapa Nabi tidak sebutkan? Para sahabat pun juga tidak sebutkan. Saya sendiri ragu juga akhirnya. Kalau seandainya disebutkan, padahal Nabi masih mengatakan ummati, sedangkan ahlu sunnah masih mengatakan karena Nabi menyebutkan ummati, maka dimungkinkan mereka belum keluar dari lingkungan Islam, belum kafir. Sementara kalau kita ikutin hitungan tadi, yang masuk Syiah sekian, ini sekian, ini sekian, Syiah, wallahi kalau saya sudah tidak bisa mengatakan Syiah itu muslim para jamaah. Betul lah kira-kira? Bagaimana saya mengatakan Syiah muslim sementara mereka mengkafirkan, melaknat Abu Bakar, mertua Rasulullah, melaknat Umar, mertua Rasulullah, melaknat Utsman, menantu kesayangan Rasulullah, dan Allah pun pernah kirim salam kepada beliau. Bahkan Rasulullah itu sampai mengatakan, kalau masih ada anak-anak perempuanku, maka aku nikahkan dengan Utsman. Saking baiknya Utsman bin Affan. Oleh orang Syiah dikafirkan. Terus terang kalau saya sendiri sudah tidak mungkin mengatakan Syiah itu muslim. Kenapa? Sudah seperti itu akhlak buruknya. Sudah mengkafirkan para sahabat, rukun imannya saja sudah bukan rukun iman kita, sudah. Nah ini, makanya tidak disebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada permasalahan, Allah itu perlu tauhid. Siapa yang datang kepada Allah dalam rangka mentauhidkan Allah dengan baik dan benar, maka selamatlah dia. Karena itu dalam hadis qudsi apa kata Allah? Yang intinya bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani," kata Allah, "jika kamu datang kepadaku biqurabil ardi khotoya," dengan sepenuh bumi dosa-dosa, "summa lakitani," kemudian kamu berjumpa dengan aku, "walam tusyrik bi syai'a," sementara kamu tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Apa kata Allah? "La ataituka," sungguh aku akan mendatangi kamu, biqurabiha, dengan sepenuh bumi itu pula, maghfiratan, ampunannya. Kalau dosanya sepenuh bumi, ampunannya juga sepenuh bumi, impas sudah. Surga langsung para jamaah. Ini kenapa? Ketika datang kepada Allah tidak ada syiriknya sama sekali. Ini artinya Allah itu butuh tauhid, tidak butuh macam-macam. Sampai nanti ketika ahli surga sudah mau diakhiri, ahli neraka sudah mau diakhiri, Allah bertanya kepada salah seorang dari ahli neraka yang memang dia haknya neraka, sudah tidak mungkin keluar. Ya, Allah bertanya, seandainya emas sepenuh bumi, lalu kamu menebus dengan emas itu, apa kamu mau? Maka dia mengatakan, "Na'am, iya, aku akan menebusnya." Apa kata Allah? Sudah terlambat. Padahal aku hanya minta dari kamu yang lebih mudah dari itu. Apa? Yaitu janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Au kama qala. Wallahi para jamaah, ini yang diminta oleh Allah. Dan inilah makna Islam. Al-Islam yaitu al-istislam lillah bit tauhidi. Berserah diri kepada Allah dengan memahaesakannya. Maka para jamaah hati-hati ini. Banyak manusia ngaku muslim tapi masih ada kecampuran syirik. Syirik banyak-banyak sampai kepada syirik titik-titik,
sampai kepada syirik banyak-banyak. Banyak kaum muslimin masih seperti itu. Dia tidak sadar bahwa dia mengaku Islam, tapi di sisi lain kesyirikan masih menempel pada tubuhnya. Dan ini benar-benar berbahaya. Padahal apa? Di dalam hadis qudsi dikatakan, barang siapa yang datang kepada Allah dengan mempersekutukan Allah, apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan persekutuannya. Jadi kapan nanti kita akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita datang di hadapan Allah tanpa syirik sedikit pun. Tanpa syirik sedikit pun. Dan ini perlu. Sampai syirik itu seperti apa? Ini kita harus tahu. Kaidah syirik kita harus tahu. Banyak kaum muslimin kaidah syirik tidak faham. Sehingga kalau sekedar bakar menyan, ya Jumat Legi menurut mereka belum opo-opo. Sekedar bakar menyan belum apa-apa kata mereka. Apakah memang bakar menyan itu ada apa-apa para jamaah? Halo? Apakah bakar menyan itu memang ada apa-apa? Ya kalau sekedar bakar menyan ngusir nyamuk kira-kira gimana? Labak sabih. Apa labak sabi itu apa ya? No problem. Lu sampean bakar menyan iya, banyak nyamuknya. Oh, enggak apa-apa silakan. Mau 3 kilo, 5 kilo enggak apa-apa. Ngusir nyamuk masalahnya. Tapi kisah tentang orang bakar menyan itu apa memang betul untuk nyamuk? Kok kemudian harus Jumat Legi, harus Sabtu Kliwon misalnya, ya, harus di depan pintu misalnya, ada kopinya lagi gitu loh. Ini terus maunya apa gitu loh. Ada kaum muslimin kemudian masih menggunakan umbul-umbul, janur-janur, masih menggunakan adat-adat, ya, masih menggunakan adat-adat. Mereka tidak sadar sudah masuk Islam kok masih bawa adat. Nah ini masalahnya. Banyak kaum muslimin tidak sadar. Seharusnya apa? Kalau sudah masuk Islam, masuklah kepada Al-Baqarah 208. Apa kata Allah? Qori'nya belum datang. Saya kalau kesini mesti tak tahu qori'nya mana. Oh ini sudah ada ya. Coba telat bukanya ya. Al-Baqarah 208 apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya Al-Baqarah 208. Yang sudah menemukan dibuka dulu, dibaca dulu. Ya. Orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam ini secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Al-Baqarah 208 para jamaah. Kita harus masuk Islam ini harus kafah. Kalau sudah Islam, tinggalkan apapun selain yang dibutuhkan oleh Islam. Ketika sudah ngaji sunnah seperti ini di kampung, yang pasti akan ditinggalkan apa? Yang dulunya ikut selawatan, teriak-teriak, gak lagi ikut. Yang dulu ikut tahlilan, tahlil itu benar loh ya. Ketika ditambah lan, kan sama dengan bola. Bola itu karena bulat. Begitu ditambah balan, jadi lain lagi kan gitu ya. Lan, ini. Tahlil, tahlilan, lain lagi sudah. Yasin, bener. Yasinan, lain lagi sudah. Istighosah, bener. Istighosahan, lain lagi sudah. Nah ini. Allah nyatakan masuklah kepada Islam dengan kafah, totalitas.
total. Ya, ketika ikut ngaji-ngaji sunnah di kampung sudah nggak ikut tahlilan, sudah nggak ikut selawatan. Apa kata tetangga kepada sampean? Ya, setelah ngaji di Muhajirin, Muhajirin ini betul nggak kira-kira? Muhajirin atau bukan? Muhajirin ya, nggak apa-apa kan? Nah begini Muhajirin ini. Setelah ngaji di Muhajirin, lupa sama adatnya. Sudah nggak ikut ini, nggak ikut itu. Ya, setelah ngaji Islam di Muhajirin sudah lupa dengan adatnya. Kalau sampai digitukan, jawabnya gimana? Jawabnya gampang begini. Iya Mbak, Bude, ya, Mbok Tuwo, iya Bapak, karena saya sekarang sudah masuk Islam. Itu jawabannya. Saya sudah masuk Islam. Ketika saya sudah masuk Islam, maka segala sesuatu yang bukan Islam saya tinggalkan. Sekarang saya harus mengamalkan apa yang diperlukan oleh Islam. Itu jawabannya. Paham ya? Kalau ada orang, wah, ketika sudah ngaji-ngaji dengan Ustadz Ridwan itu, lihat itu, sekarang sudah nggak mau kegiatan adat, sudah ini nggak mau, ini nggak mau. Jawabnya gimana? Maaf Bapak, sekarang saya sudah masuk Islam. Gitu kan? Sekarang saya sudah masuk Islam. Loh, kalau sudah masuk Islam gimana? Kalau saya sudah masuk Islam, ya saya harus mengikuti apa yang diperlukan oleh Islam. Yang tidak diperlukan oleh Islam, maka saya harus tinggalkan. Loh, kenapa ditinggalkan? Iya, karena kalau saya masih melakukan apa yang bukan keperluan Islam, termasuk adat-adat Jawa, adat tumpengan, adat bakar menyan, adat nyebul apa itu gitu ya, adat jenang abangan, saya kan bukan Islam yang sebenarnya, Islam KW saya itu. Maka supaya saya benar-benar Muslim yang sebenarnya, ya saya harus totalitas masuk Islam. Dalilnya mana? Oh, dalilnya Al-Baqarah 208. Apa kata Allah? Udkhulu fis silmi kafatan. Masuklah ke dalam Islam secara total. Jangan hanya kopiahnya Muslim, baju kokoknya Muslim, sarungnya Muslim, hatinya campur tahu campur. Hatinya ternyata tahu campur. Ada sedikit Nasrani, ada sedikit Majusi, ada sedikit Hinduisme, ada sedikit Buddhisme, ada sedikit apa kata orang Jawa. Kok campur aduk? Nah, ini berarti yang masuk Islam cuma apanya? Kopiahnya saja. Padahal kata Allah apa? Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara total, zahir batinnya, penampilannya, hatinya, semuanya harus tunduk kepada Allah. Istislam lillah, tunduk kepada Allah dengan memahaesakannya, menunggalkannya. Jangan ada sedikit saja, jangan ada menyan, jangan ada sedikit saja ritual adat, jangan. Apalagi sedikit nyomot dari Nasrani seperti ulang tahun, sedikit nyomot dari orang apa itu Syiah seperti apa, nyembah kubur, nyomot sedikit, jangan. Itu belum kafah namanya. Yang namanya kafah total, kembali kepada yang telah disyariatkan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah masuk azan, silahkan diazani, silahkan.
Kita lanjutkan kembali para jamaah. Jadi segala sesuatu amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila amal tersebut dilaksanakan secara tauhid. Dilaksanakan secara tauhid. Dan ini penting sekali. Karena itu belajar tauhid yang benar itu min a'zamil wajibat, termasuk kewajiban yang paling agung. Sampai-sampai ada hadis tapi dhaif para jamaah, dhaif hadis itu. Tapi muatan daripada hadis itu bisa jadi benar. Yaitu pada ketika Nabi selesai dari perang Hunain, Nabi bersabda bahwa kita baru saja meninggalkan dari jihad kecil menuju jihad akbar. Ternyata yang dimaksud jihad akbar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Secara logika, sekedar melawan hawa nafsu saja kok lebih besar daripada jihad di peperangan melawan orang kafir. Betul nggak kira-kira? Yang sampai keluar darah, sampai dipanah sampai ini, berat sekali. Kok sampai bisa hanya dikalahkan oleh jihad melawan hawa nafsu? Padahal melawan hawa nafsu itu sekedar apa? Sekedar contoh misalnya, ketika adzan Isya sudah dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tiba-tiba pikirannya kepingin berangkat ke pasar. Lalu kemudian dilawan, tidak, sholat dulu. Setelah sholat baru ke pasar. Ini melawan hawa nafsu, betul nggak kira-kira? Ini termasuk contoh melawan hawa nafsu. Sekedar begitu kok bisa mengalahkan jihad dalam jihad fisabilillah. Maka saya sendiri ketika membaca hadis itu, loh, kok aneh gitu loh. Aneh. Baru saya puas para jamaah, baru saya puas, ternyata hadisnya dhaif. Ya, ternyata hadisnya dhaif. Maka saya puas akhirnya. Alhamdulillah. Kenapa? Kok rasanya kok nggak terima gitu loh ketika dia tuh puas. Kok hanya dikalahkan oleh saya nggak jadi ke pasar, tak sholat dulu. Paham ya? Tapi ternyata para jamaah, muatan hadis ini bisa jadi benar. Memang suatu ketika bisa jadi benar. Sekarang begini pertanyaan saya. Ketika kita ikut berperang, tapi perangnya kayak orang Jawa zaman dulu ketika perang dengan Belanda. Sebelum perang dimandikan dulu di sumur Sendang. Paham ya? Ketika berangkat perang masih dikasih jimat-jimat. Pernah dengar? Orang-orang dulu ketika perang dengan Belanda, orang Mojokerto mungkin ya, mau perang itu melawan Belanda masih diasmai dulu. Bojo pajabe brus supaya gak tedas paluning pande, ditembak lakak-lakak, dibacok mengsle. Dibacok mengsle. Celonone melorot. Jadi ceritanya bapak saya begitu para jamaah. Dulu orang mau perang dengan Belanda itu enggak langsung berangkat, itu enggak. Di pesantren-pesantren itu ada perguruan-perguruan begitu para jamaah. Masuk kumpul dulu, diasmai dulu, dibacakan ini di ini, ya hafid, ya hafid, ya hafid, ya hafid. Terus apalagi minum air
dari Pak gurunya begini, sehingga akhirnya apa? Nggak cerdas paluning pandai begitu, bacok mengsle begitu. Seperti itu zaman dulu para jamaah. Nah, artinya ini adalah kesirikan. Nah gitu. Kemudian saya lupa tadi membahas apa awalnya? Sebelum itu masalah apa para jamaah? Ingat, masih ingat? Sebelum terjadinya apa? Masalah jihad ya. Jihad yang mengatakan kita barusan pulang dari jihad kecil mau menuju jihad yang besar. Nah, ternyata yang dimaksud menjihad melawan hawa nafsu. Kedengarannya kok kurang enak gitu. Ternyata hadisnya dhaif. Tapi tidak menutup kemungkinan muatannya benar. Karena saya kasih contoh tadi. Sekarang pertanyaannya, di zaman dulu orang-orang tua kita ceritanya mau melawan Belanda saja, kalau nggak kebal tubuhnya nggak mau gitu loh. Paham ya? Nah, akhirnya bukankah ini syirik begitu? Bagaimana orang yang ikut berperang sementara masih pakai jimat, masih ada syiriknya, masuk surga atau masuk neraka? Masih mati syahid atau mati sangit? Mati sangit. Mati sangit. Kenapa? Kematiannya tidak murni ikhlas karena Allah. Mati melawan musuh tapi tidak ikhlas karena Allah. Masih ada kemebalnya, masih ada ilmu kebalnya, masih ada bojo bajakunya, masih ada mak lampirnya, begitu. Mati syahid tidak, mati sangit. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang bagaimana dengan seseorang jamaah berangkat menuju ke majelis taklim dalam rangka belajar akidah, belajar tauhid yang benar. Pada saat itu manusia-manusia yang lain sedang mengikuti keinginan hawa nafsunya. Shopping, jalan-jalan ke pasar, ada yang mancing, ada yang lihat video, ada yang nyanyian, ada musik. Sementara kita datang ke Masjid Muhajirin dengan meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu itu semuanya, tapi dalam rangka untuk belajar akidah yang benar, belajar tauhid yang benar, sehingga segala sesuatunya menjadi benar, jihadnya pun juga menjadi benar. Kenapa? Di atas ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Nah, maka melawan hawa nafsu dalam rangka belajar tauhid ini jelas lebih agung, lebih besar daripada sekedar perang, teng jos. Faham? Faham para jamaah? Ini yang saya maksud tadi. Memang hadisnya dhaif para jamaah. Tapi suatu ketika tidak menutup kemungkinan melawan hawa nafsu jelas lebih berat, lebih tinggi daripada sekedar berperang. Seperti apa? Melawan hawa nafsu, berangkat menuju majelis taklim dalam rangka belajar Islam yang benar, belajar tauhid yang benar, sehingga ketika nanti dibutuhkan jihad pun, perang pun, perangnya juga benar. Berarti melawan hawa nafsu yang seperti ini, itu yang diinginkan. Faham para jamaah ya? Disitulah letaknya. Baik para jamaah, kembali kepada permasalahan tadi. Semua yang menuju kepada Allah pastikan bertauhid. Pastikan bertauhid. Sampai kepada dalam beribadah, pastikan bertauhid. Beribadah kepada Allah yang kemudian masuk kepada bagian tauhid seperti apa? Ketika kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Wuduknya sesuai dengan sunnah Nabi, sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi, zikirnya sesuai dengan sunnah Nabi. Inilah yang dimaksud ibadah di atas tauhid. Kenapa demikian? Karena kalau ibadah kita, kalau amal islami kita benar sesuai dengan Quran dan sunnah, artinya kita telah menjalankan atiullaha wa atiur rasul. Sementara yang dari Rasul yaitu sunnah, sunnah pun juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sunnah itu para jamaah sebagai penjelas bagi Al-Quran.
Sebab Quran itu sifatnya mujmal, global. Kalau tidak ada sunnah, maka kita tidak akan bisa mengamalkannya. Ketika Allah menyatakan aqimis sholah, tegakkan sholat, lalu kemudian sunnah Nabi tidak ada hadis tentang sholat, bagaimana kita akan melaksanakan sholat? Tidak bisa, karena tidak ada yang menerangkan. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Kalau sunnah tidak berbicara, maka bagaimana menunaikan zakat? Maka tidak bisa. Nah, dari Al-Quran inilah maka Allah kemudian wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara pelaksanaannya. Maka kemudian Nabi mencontohkan bagaimana wudhu yang benar, mulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Bagaimana sholat yang benar, mulai dari angkat tangan sampai salam. Dan semuanya, hajinya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran hanya dikatakan wa atimmul hajja wal umrata, sempurnakan haji dan umroh. Maka Nabilah yang melaksanakan bagaimana haji yang benar seperti itu. Nah, semua praktek-praktek yang dijalankan Rasulullah dalam rangka syarihatun lil Quran, memperjelas Al-Quran. Itulah Quran dan Sunnah. Maka ketika kita dalam beribadah Islam ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berarti ibadah kita di atas tauhid. Karena kemudian semua itu kembali kepada apa yang disyariatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya maksud, ibadah Islam kita harus di atas tauhid. Kapan ibadah kita akan disebut ibadah di atas tauhid? Kapan tadi? Apa jawabannya? Ketika ibadah kita benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran itu dari Allah, Sunnah pun juga petunjuk dari Allah. Sehingga ketika ibadah kita kembali kepada Quran dan Sunnah, berarti kita telah menjalani ibadah di atas tauhid. Itulah yang dimaksud al-istislamu lillahi bit tauhid. Tunduk patuh kepada Allah dengan tauhid. Otaknya ditauhidkan, hatinya ditauhidkan, gerakan badannya pun ditauhidkan, terutama perintah-perintah yang wajib. Seperti apa? Seperti sholatnya harus ditauhidkan. Bagaimana sholatnya ditauhidkan? Ikuti sunnah Rasul. Zakatnya harus ditauhidkan. Bagaimana zakat sesuai yang ditauhidkan? Ikuti zakat yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bagaimana cara membaginya. Puasa kita harus dijalankan di atas tauhid. Bagaimana puasa yang berjalan di atas tauhid? Jalani puasa seperti yang disunnahkan, dan begitu seterusnya. Maka kita berarti telah menjalani Islam di atas tauhid. Al-istislamu lillah bit tauhid. Tunduk patuh kepada Allah dengan tauhid. Ini yang dimaksud para jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seorang muslim dikatakan muslim dari kata apa? Yaitu isim fa'il dari aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Aslama, apa artinya aslama? Masuk Islam. Yuslimu, masuk Islam. Islaman, menjadilah Islam. Lalu pelakunya disebut muslim. Muslimun artinya orang Islam. Lalu apa makna daripada al-muslimu? Yaitu al-mud'in wal mungkit li rabbihi wa khaliqihi subhanahu wa ta'ala. Seseorang, kita disebut muslim karena kita ini mud'in li rabbihi, tunduk patuh terhadap Tuhannya. Mungkidun li rabbihi, tunduk patuh dengan benar kepada Tuhannya. Ada perbedaan daripada al-mud'in dengan al-mungkid. Al-mud'in artinya seorang muslim
yang tunduk patuh kepada Allah dengan pengakuan yang sesungguhnya. Bukan hanya karena ada udang di balik rempeyek lantas mengaku muslim. Bukan ngaku muslim tapi masih campur aduk dengan kesirikan. Bukan ngaku muslim tapi adat masih dilakukan. Ngaku muslim kok adat juga masih dilaksanakan. Ini berarti belum tulen, belum mud'in. Lah, al-mud'in, al-muslim, al-mud'in artinya seorang muslim yang patuh, tunduk patuh kepada Allah dengan pengakuan yang sesungguhnya. Ini makna daripada al-mud'in. Sedangkan al-munkid dari angkoda, yungkidu, ingkodan, mungkidun. Al-muslim, al-munkid artinya seorang muslim yang patuh, tunduk kepada Allah dengan benar dan terang. Benar-benar dilaksanakan dengan terang. Inilah perbedaan dengan al-mud'in dan al-munkid. Al-mud'in kepatuhan disertai dengan pengakuan yang sesungguhnya. Memang zahir batin. Sedangkan al-munkid yaitu seorang muslim yang tunduk patuh sesuai dengan kenyataan. Memang benar-benar terang dan tidak ragu-ragu. Ini makna daripada al-muslim al-mud'in dan al-muslim al-munkid. Ya. Maka semua orang-orang yang beriman, yang imannya benar, maka dia masuk kepada kriteria ini, yaitu al-muslim al-mud'in, muslim yang tunduk patuh dengan pengakuan yang benar, al-muslim al-munkid, seorang muslim yang tunduk patuh dengan sungguh-sungguh li rabbihi wa khaliqihi subhanahu wa ta'ala, terhadap Tuhannya dan penciptanya, maha suci dia dan maha tinggi dia. Maka para jamaah, wal Islam bihadzal makna syamilun khudu'a jami'al makhluqati lahu subhanahu wa ta'ala. Muslim dengan makna al-mud'in dan al-munkid, tunduk patuh dengan membenarkan dan sungguh-sungguh ini adalah meliputi segala makhluk. Artinya semua alam semesta ini tunduk patuh kepada Allah di atas al-mud'in al-munkid. Langit sebagai atap, bumi sebagai pijakan, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, bulan terbit dari timur, tenggelam di barat, manusia seperti ini, hewan-hewan seperti itu, daratan dan lautan seperti itu, semua ini para jamaah tunduk patuh kepada Allah dalam rangka mengakui dan dalam rangka kesungguhan. Memang segala sesuatu ini serba tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lepas dari situ. Kita sebagai manusia, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang jadi malaikat, ada yang jadi jin. Semua itu terjadi di atas tunduk patuh secara pengakuan dan secara kesungguhan. Tidak ada yang lepas sedikit pun darinya. Karena itulah di dalam surah berikut ini, di dalam surah Ali Imran ayat 83, Allah memberikan warning yang sangat keras kepada kita semuanya. Silakan dicari Ali Imran 83. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a. Aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi turja'un. Apa? Taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan
dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Lihat pada surah Ali Imran ayat berapa ini? 83 ini. Apa kata Allah? Afa ghaira dinillahi yabghun. Wahai manusia, apakah kalian terhadap agama selain agama Allah mencari agama? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal hanya kepadanya lah tunduk patuh segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi. Tau'an wa karha, baik suka maupun tidak suka. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Ayat ini para jamaah teguran bagi kita. Wahai manusia, apakah kalian sibuk mencari agama selain agama Allah? Ini maksud daripada ayat ini. Padahal segala sesuatu di langit dan di bumi ini semuanya tercipta di atas ketundukan, kepatuhan hanya apa kata Allah. Apa kata Allah semua ini terjadi. Langit sebagai atap, apa kata Allah? Bumi sebagai pijakan, apa kata Allah? Kita seperti ini, kulit kita seperti ini, tubuh kita seperti ini, apa kata Allah? Ada nggak di antara kita yang bisa merubah dirinya? Wah, saya jadi laki-laki itu bosan saya tak jadi perempuan. Boleh? Bisa? Hah? Gak bisa kecuali dipaksa kayak yang di TV-TV itu. Dipaksa, ya. Tapi tetap itu haram hukumnya. Menyalahi fitrah. Yang perempuan-perempuan ngomong, saya bosan jadi wanita, tak jadi laki-laki. Bisa? Gak bisa sudah. Ya, Allah yang menciptakan sudah secara tunduk dan patuh, tidak mungkin bisa berubah. Nah, inilah para jamaah kesimpulan tentang makna al-Islam, yaitu ketundukan kepada Tuhan alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini kita ambil dari kitab Luzumu Iltizamil Muslim, dan bagus kitab ini insyaallah kita akan terangkan sampai selesai tentang sekitar Islam dan kaum muslimin. Keindahan-keindahan Islam, tentang kenapa kita harus tunduk hanya kepada Allah. Di kitab ini nanti kita akan bahas secara tuntas biiznillah, dengan izin Allah. Karena itu waktu sudah larut malam, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Nanti kalau ada pertanyaan setelah ini kita bisa tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.